Halo sahabat KPMH, berjumpa lagi dengan saya Aulia Fahmi dalam acara Trending Case. Kali ini kita membahas aduan kepada hakim-hakim yang telah membebaskan terdakwa pengurus The Duck King Group di kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan investasi asing bernilai jutaan dolar ke Komisi Yudisial. Kasus investasi asing dari Jepang bernama perusahaannya adalah Mizuho, yang pada tahun 2013 sampai 2015 berinvestasi kepada perusahaan The Duck King sebesar 15,7 juta US dollar. Dalam perjalanannya ternyata terdapat tindakan-tindakan manipulatif sehingga saham milik Mizuho itu dialihkan oleh pengurus The Duck King Group tanpa sepengetahuan investor Mizuho. Setelah Mizuho mengetahui, The Duck King Group diam-diam mengalihkan sahamnya untuk IPO. The Duck King berjanji akan kembalikan uang investasi tersebut dengan nilai 32 juta US dollar. Melalui pembuatan akta pengakuan hutang dari perusahaan pihak ketiga dan kemudian menjaminkan 100% saham The Duck King Group yang IPO. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong. Walaupun sudah 2 kali diberi kesempatan, uang investasinya tetap tidak dikembalikan. Atas kejadian ini, para pengurus The Duck King telah dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan ke Polda Metro Jaya. Penyidik sudah menemukan 2 alat bukti. Namun, saat di persidangan, para pengurus The Duck King yang menjadi terdakwa malah dilepaskan dari tuntutan hukum oleh hakim. Padahal jaksa sudah menuntut 15 tahun penjara. Para hakim, baik di PN Jakarta Barat dan Mahkamah Agung, tidak mempertimbangkan bukti akta pengakuan hutang yang dibuat oleh perusahaan pihak ketiga yang ternyata adalah fiktif, di mana didapati nama direktur utamanya mencatut nama seorang pelamar kerja di The Duck King atas nama Megawati yang datanya digunakan tanpa pengetahuan yang bersangkutan. Atas dasar ini, kami KPMH telah membuat aduan resmi kepada Komisi Yudisial. Kami telah memperoleh data akurat dari website resmi Komisi Yudisial dalam surat resminya yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial dengan nomor 54-L-I-04-01-12-2009 atas nama Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY. Jelas di situ tertulis dinyatakan jenis pelanggaran kode etik hakim, pelanggaran hukum acara adalah jenis pelanggaran kode etik terbanyak yang dilakukan, yaitu berupa tidak cermat dalam membuat putusan dan mengabaikan barang bukti. Artinya, apabila di dalam suatu putusan terdapat pengabaian bukti oleh hakim, maka merupakan suatu pelanggaran kode etik hakim. Pengabaian bukti dalam putusan hakim ini yang merupakan bukti sangat menentukan untuk melihat adanya unsur delik yang membuktikan para terdakwa pengurus The Duck King memang bersalah. Namun hakim-hakim yang kami laporkan sengaja menutup mata atas bukti tersebut. KPMH mendesak Komisi Yudisial agar baik hakim pemutus pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan hakim pada Mahkamah Agung yang nama-namanya telah kami berikan kepada Komisi Yudisial dapat segera diperiksa dan diberikan sanksi tegas. Jika perlu, dicopot dari jabatannya sebagai hakim karena sangat merugikan dan merusak iklim investasi di Indonesia. Kami juga sudah bersurat kepada Ombudsman dan DPR agar memanggil para hakim-hakim ini serta memonitor langkah Komisi Yudisial dalam menangani aduan KPMH ini. Berdasarkan analisa hukum KPMH,
Aduan kami sudah sangat relevan dengan bukti yang sudah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial. Kami yakin ada dugaan ketidakprofesionalan hakim karena menutup mata dengan bukti serta keterangan saksi yang tertera dalam putusan. Kami harap Komisi Yudisial segera memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar memberikan sanksi berat kepada hakim-hakim yang kami adukan ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi hakim yang justru membela pihak-pihak yang membawa kabur uang investasi asing. Sekian acara Trending Case hari ini. Sampai jumpa kembali. Salam.